welcome to Halo, ketemu lagi sama Leomi Medusa di sini. Akhirnya aku bisa syuting juga, bikin video lagi buat kalian. Dan ini sedikit pemberitahuan buat kalian juga. Mohon maaf ya, buat kalian yang udah nunggu-nunggu aku sampai nge-DM, nge-WA, ngechat di line, nanyain Dus kapan dong bikin video, Dus masa videonya cuma segitu, dan Dus kamu syuting kapan lagi gitu kan. Mohon maaf banget buat kalian yang udah nanya. Sebetulnya kemarin aku 1 bulan lebih itu nggak bisa syuting karena ada beberapa kendala di masalah pribadi sama masalah kesehatan aku. Jadi aku nggak bisa bikin video. Itu 1 bulan lebih itu berturut-turut, antara masalah terus sakit, masalah lagi gitu kan. Jadi ya mohon maaf, harap dimaklumin gitu ya. Dan sekarang aku hadir lagi untuk kalian yang udah nunggu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas sesuatu, yaitu tentang batu batu mustika gitu ya. Tapi ini pengalaman, ini suatu cerita, aku menceritakan suatu cerita yang dialami sama ibuku sendiri. Jadi ibuku itu punya teman satu perjuangan gitu, sahabat seperjuangan. Semuanya ada 6 orang. Pertama ibuku sendiri, kedua Bahno, ketiga Mang Askur, keempat Ate, kelima Waka, dan keenam Kakak Sun. Itu mereka tiap hari, hampir tiap hari sih ketemu gitu. Ketemunya itu di rumahnya Bahno, di balai-balainya. Jadi depan rumahnya Bahno itu ada balai-balai. Nah, mereka selalu kumpul di situ setiap harinya, setiap sore gitu kan, menghabiskan waktu dengan cerita apa gitu kan. Nah, suatu hari ini Bahno, Waka, sama ibuku kumpul bertiga, cuman bertiga. Terus Bahno itu cerita sama mereka, sama Waka dan ibuku, cerita kalau dia dapet batu warna putih dari orang. Jadi Bahno ini sebelum ngumpul ini, dia kemarinnya itu ke suatu pertemuan, aku nggak tahu sih pertemuan apa, pokoknya ke suatu pertemuan, kekumpulan kayak gitu. Ini udah lama ya ceritanya, mohon maaf, bukan pas COVID tapi udah tahun-tahun yang lalu gitu kan. 3 atau 4 tahun yang lalu, 5 mungkin lebih lah. Jadi Bahno ini ke suatu perkumpulan, hadir gitu ke suatu perkumpulan, terus bertemu sama seseorang, ngobrol lah mereka, dan Bahno ini dikasih batu mustika, batu ali gitu kan, warna putih kecil gitu kan. Aku juga pernah lihat sih batunya, batu ali warna putih, mungkin ada segini kali besarnya itu. Nah, terus dia ceritakan sama ibuku dan Waka, cerita kayak gitu. Terus Waka langsung nyeplos kayak gini, "Gas kadiekeun batuna," gitu kan. Ku urang dibawa sare. Jadi udah siniin batunya sama saya di bawah tidur, mungkin aja mimpi yang aneh gitu kan. Terus kalau misalnya tuh mimpi aneh, jadi hak milik gitu kan. Oke, kata Bahno gitu kan perjanjiannya. Nah, pulang aja ibu sama Waka itu pulang ke rumah masing-masing. Nah, besoknya ketemu lagi. Waka cerita, "Nih katanya gitu sambil ngembaliin, "Nih batunya, ya lain milik," katanya gitu, bukan milik saya. Soalnya nggak mimpi.
oh ya mereka saling menyayangkan ya. Ya udah kalau kayak gitu kan memang perjanjiannya kalau misalnya tuh ada mimpi yang aneh, jadi hak milik. Terus Waka bilang itu tuh kasih bundakeun katanya gitu kan. Ibuku dipanggil bunda ya sama teman-teman perjuangannya itu. Kali aja mimpi, oke gitu kan, perjanjian lagi. Oke dibawa pulang, terus dibawa tidur. Nah di bawah tidurnya tuh si batunya itu ditaruh di bawah bantal, malamnya ibuku cerita jam 2 malam dia bermimpi ada di suatu hutan gitu, tiba-tiba ada di hutan gelap banget. Terus dia lihat tiga cahaya di atas kepalanya, di depan tapi di atas kepalanya gitu kan. Jadi posisinya tuh gini di atas kepala tapi di depan gitu. Nah tiga cahaya itu ada 3 warna. Yang pertama oranye, kedua biru, ketiga ungu keping-pingan. Mungkin lebih ke magenta mungkin ya, ungu keping-pingan atau jingga, aku nggak tahu sih, tapi kupikir itu magenta. Terus setelah itu ibuku langsung kayak mau nangkap gitu kan, mau nangkap tapi nggak ketangkep. Sambil si cahayanya maju, ibuku otomatis ngejar sambil nangkep gitu kan, nangkep pakai tangan kiri, nangkep kayak gitu. Lari tapi si cahayanya itu masuk ke suatu gua yang di pinggir-pinggirnya tuh penuh sama permata. Ibuku lari terus sambil ngejar si tiga cahaya itu, sambil kayak newak gitu loh. Apa sih bahasa Indonesianya, nangkep cahaya itu tapi nggak ketangkep gitu. Di saat ibuku capek lari ngejar tiga cahaya itu, dia kayak gini, ya kok nggak ketangkep gitu kan, nah teka tangkep ya bahasa Sundanya gitu kan, nah teka tangkep nehese gitu kan. Terus pas lagi posisi kayak gini, ibuku nengok kanan kiri kan, wah ternyata ini gua panjang banget. Jadi selama ibuku lari itu jaraknya jauh banget kan, jauh dari hutan masuk ke guanya tuh dalam banget tapi panjang kayak lorong gitu, tapi pinggir-pinggirnya tuh permata. Jadi si gua itu yang harusnya gelap tapi itu terang banget, terang karena di pinggir-pinggir guanya itu banyak permata gitu kan. Pas lagi kayak gini, ibuku nengok kanan kiri ngeliatin sekitar guanya, si tiga cahaya itu masuk ke tangan, sep gitu kan, masuk terus kerasa masuk ke sini. Udah kayak gitu tiba-tiba bangun ngeliat jam, jam 2 gitu. Bentar ngerenghap dulu, capek. Ketemu lagi kan ibuku, Waka sama Bahno itu di balai-balai. Terus ibuku cerita dapat mimpi gini. Udah aja. Terus Bahno bilang, wah eta mah geus milik bunda, geus we bawa gitu kan. Itu mah udah milik bunda, udah aja bawa gitu kan. Jadi udah milik bunda lah gitu, kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, kebetulan ada kenalan ibuku, kenalan Bahno juga dan kenalan Waka datang. Dan dia seorang ustadz, kalau nggak salah dia itu ustadz dari Depok, aku lupa sih namanya siapa. Cuman ya datang ya biasalah silaturahmi kayak gimana. Terus tepatlah suatu apa ya namanya, ya udah ngobrol-ngobrol. Terus ibuku cerita
Ustadz gini saya dapat batu mustika kelapa, namanya batu mustika kelapa ya guys, aku lupa tadi di awal ngasih tahu namanya batu mustika kelapa. Terus saya bawa tidur, ya ceritalah di bawah tidur, terus mimpi di hutan ada gua, masuk gua, terus cahayanya tuh masuk ke sini. Terus ustadz itu bilang kan, batunya dibawa enggak gitu kan, batunya dibawa enggak, dibawa, coba saya mau lihat gitu kan. Diliatin lah itu batu sama ibuku ke ustadz itu. Ya aku nggak tahu gimana sih, cuman mungkin biasanya kan kalau ustadz kayak gitu ngelihat batu di apa, disidik-sidik apa sih, disidik-sidik tuh diperhatiin kan batunya kayak gimana. Terus apalagi kalau misalnya tuh batu mustika kan dirasain dulu gitu kan energinya kayak gitu ya. Terus ustadz itu ngomong sama ibuku, bunda ini bukan batu biasa, batu mustika ini nggak bisa dijadikan perhiasan, karena kebetulan ya ibuku wakaf, terus Bahno itu penyuka batu ali dari lama. Jadi si ustadz ini bilang, bunda batu ini tidak bisa dijadikan perhiasan, tidak bisa dijadikan liontin, tidak bisa dijadikan cincin. Batu ini bukan batu biasa, batu mustika ini untuk menjaga kita. Jadi bunda nanti di rumah batu ini harus disimpan di dalam gelas, dipakein kapas gitu kan, tapi harus selalu lembab, harus basah, nggak boleh kering katanya gitu kan, karena ini untuk menjaga diri, menjaga bunda gitu kan. Tapi jangan dibawa kemana-mana si batunya, simpan aja di kamar di atas meja. Kayak udah aja percakapannya, udah ngobrol-ngobrolnya udah selesai. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Terus malamnya ibuku nurutin apa yang dibilang sama ustadz. Batunya dimasukin ke gelas dan pakaiin kapas, terus dibasahin kan sama air gitu kan. Hari-hari berlalu. Setelah itu ya seperti biasa ibuku ngecek gelasnya itu si kapasnya masih basah atau enggak, kalau kering dibasahin lagi terus aja kayak gitu. Dan setelah itu ada suatu kejadian yang dimana ibuku ini sama aku ya, ibuku dan aku harus pindah ke suatu daerah di kota sebelah lah gitulah. Untuk sementara aku pindah rumah itu kurang lebih 1 tahun sama ibuku. Nah selama itu ibuku kan di sana jarang pulang ke rumah yang sekarang ditinggalin gitu kan, yang sebelumnya ditinggalin. Karena lupa jadinya ya udah diculkeun gitu loh, maksudnya kayak dibiarin aja gitu. Dan suatu ketika waktu ibu aku ingat punya batu 난 묻지도 못하냐? 어떻게 된 거야? akhirnya ibuku pulang berniat untuk ngambil karena yang sekotak itu sempat dibawa sih, cuman yang batu mustika itu nggak kebawa karena lupa gitu kan. Nah waktu itu mau ngambil ternyata si gelas yang di atas meja itu kosong. Gelasnya ada di atas meja gitu kan, di atas meja, tapi isinya udah kosong kan, asalnya ada kapas sama batunya kosong. Pas dilihat di lantai di bawah meja si kapasnya udah ada di bawah meja gitu kan. Dicek lah si kapasnya itu, batunya udah nggak ada. Sampai sekarang entah kemana itu batu, jadi nggak ada. Ibuku ini cerita sama Bahno bahwa si batu itu hilang, dan ya diceritain lah posisi gelas kapas yang kayak gitu-gitu. Terus Bahno bilang, wah geus ieu mah leungit dah bundana pergi gitu kan, jadi
ya udah batunya hilang gitu kan, karena bunda pindah ke pindah rumah gitu kan, dan batunya nggak dibawa tuh. Dan ya akhirnya ibuku mengiklasin aja kali ya, sampai sekarang batunya nggak ketemu, nggak nyamperin lagi. Oke, segitu aja cerita dari aku kali ini. Untuk kalian yang pengen sharing cerita pengalaman mistis atau horor atau dapat mustika atau suatu kejadian yang janggal, bisa langsung DM atau email aja, ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk kalian yang suka sama video aku, di like, jangan lupa di share, di komen juga kalau bisa kritik dan sarannya, terus di subscribe. Udah belum sih aku bilang subscribe, like, comment, share, and jangan lupa nyalain loncengnya. See you to next video, bye bye. Cium.